Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zildan Tripuspita dengan NIM 2004070416. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pertambangan yang membahas tentang perkembangan kebijakan pertambangan mineral dan batu bara Indonesia. Perkembangan kebijakan mineral dan batu bara sebelum kemerdekaan. Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara di Nusantara bisa dilacak sejak masa penjajahan atau kolonial, bahkan prakolonial. Pada masa prakolonial, emas digunakan sebagai simbol status sosial oleh para bangsawan, yaitu sebagai perhiasan maupun perlengkapan upacara adat. Pada masa kolonial, kegiatan pertambangan tidak lepas dari tujuan kolonialisasi itu sendiri, antara lain mengeruk kekayaan alam di wilayah jajahan. Pada mulanya, kekayaan alam yang dikeruk atau diambil adalah yang tersedia secara melimpah dan diperoleh dengan mudah dan sederhana, yaitu rempah-rempah. Namun, dalam perkembangannya menyasar pula kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, yang pengambilannya tentu tidak lagi mudah dan sederhana. Ialah barang-barang tambang termasuk minerba. Upaya Belanda melakukan kegiatan pertambangan tersebut diwarnai pula dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di negara asalnya. Peraturan mengenai pertambangan pertama yang dibentuk ialah Mines Reglement tahun 1850. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintahan Hindia Belanda untuk memberikan konsesi kepada swasta dalam mengusahakan pertambangan di Hindia Belanda. Ia juga menjadi dasar hukum dalam penguasaan seluruh sumber daya alam pertambangan yang ada di Hindia Belanda, termasuk dalam pengambilan penambangan yang telah ada sebelum pemerintahan Hindia Belanda berdiri. Mines Reglement tahun 1850 ini dalam praktiknya sangat efektif di luar Pulau Jawa. Namun di Pulau Jawa sendiri tidak, karena potensi konflik pertanahan yang saat itu sedang diterapkan sistem kultur stelse dalam pertanian dan perkebunan. Pada perkembangan kemudian berlaku pula di Hindia Belanda adalah industri Minwet Stadblad tahun 1899 nomor 214. Cikal bakal regulasi ini adalah Undang-Undang Pertambangan tahun 1810 yang menggantikan Undang-Undang Pertambangan 1991 di kota Limburg. Industri Minwet tahun 1899 mengatur penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan dengan sistem pengusahaan konsensi. Setelah industri Minwet, pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan beberapa peraturan lainnya terkait pertambangan, yaitu Mixnor Donati tahun 1907 yang mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja, dan Mixnor Donati tahun 1930 yang mencabut Mixnor Donati tahun 1907. Dalam Mixnor Donati 1930 mengatur pengaturan mengenai pengawasan kerja dihapus. Selama penerapan industri Minwet, pemerintahan Hindia Belanda telah mengeluarkan 471 konsesi dan izin. 268 diantaranya merupakan konsesi pertambangan untuk mineral, bahan, dan galian yang tercantum dalam industri Minwet. 3 perusahaan pertambangan milik pemerintahan Hindia Belanda, 2 usaha pertambangan patungan antara pemerintah dan swasta, 2 usaha pertambangan oleh swasta untuk pemerintah dengan perjanjian khusus, 14 kontrak eksplorasi dan 30 kontrak eksploitasi, serta 142 izin pertambangan mineral dan atau bahan galian
yang tidak tercantum dalam Indonesian Minuet. Seiring berjalan waktu, pelaksanaan Indonesian Minuet tahun 1899 dinilai menghambat kegiatan swasta. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, Indonesian Minuet diamandemen pada tahun 1910 dan 1918. Amandemen tersebut berakibat pada perkembangan kegiatan pertambangan sebelum terjadi Perang Dunia I. Setelah berakhirnya pendudukan Belanda dan beralih pada pendudukan Jepang, pengaturan kegiatan pertambangan tidak menjadi perhatian khusus oleh penguasa kolonial yang baru. Selama 3 tahun masa penjajahan Jepang di Nusantara, tidak ada peraturan baru mengenai pertambangan. Peraturan yang telah ada dibuat pemerintah Hindia Belanda juga tidak mengalami review, bahkan tetap dilaksanakan. Dokumen Diens van de Mijnsbouw hanya diganti namanya menjadi Jishitsu Josatsu. Bahkan karena Jepang memberlakukan politik bumi hangus pada kantong-kantong industri Belanda, sehingga pertambangan Belanda pada masa-masa itu tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk digunakan oleh penjajahan Jepang. Kalaulah ada peninggalan pertambangan Jepang, peninggalan tersebut adalah tambang batubara di Baya, Banten, yang saat itu dikelola oleh Baya Kozan Sumitomo Gabunsiki Kaisa. Uraian tentang kebijakan pertambangan pada masa kolonial atau sebelum kemerdekaan ini memperlihatkan kebijakan pertambangan yang sebagai bagian dari politik kolonialisasi. Sebagian dari tujuan kolonialisasi, maka barang-barang tambang bersama dengan rempah-rempah yang telah terlebih dahulu dieksploitasi dijadikan barang-barang kekayaan alam yang perlu dikeruk dari bumi Nusantara. Tidak hanya mengeruk dan mengeksploitasinya, kegiatan-kegiatan pertambangan melalui dukungan regulasi dan kelembagaan VOC juga dimonopoli oleh Belanda. Tujuan menghindarkannya dari persaingan dan kompetitor bangsa-bangsa lain, kebijakan pertambangan pada masa kolonial juga meninggalkan ratusan konsesi, izin, dan kontrak pertambangan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa instrumen pengusahaan pertambangan minerba ketika itu ialah konsesi, izin, dan kontrak. Yang kedua adalah perkembangan kebijakan pertambangan mineral dan batu bara setelah kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai babak baru perkembangan hukum di Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan, maka tatanan hukum kolonial diganti. Untuk selanjutnya dibangun suatu tatanan hukum baru, yaitu sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter bangsa. Pada bagian berikut dibahas tentang tatanan khusus hukum yang baru itu dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara. Oleh karena itu, perkembangan kebijakan pertambangan minerba ini tidak selalu dalam regulasi tersendiri tentang pertambangan minerba sebagaimana disampaikan di awal tulisan, melainkan bisa juga dalam regulasi lainnya namun memiliki keterkaitan dengan minerba. Maka sebagian bahasan berikut akan menyinggung pula regulasi lainnya yang kuat keterkaitannya dengan minerba. Pasca kolonial, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi menetapkan landasan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, termasuk pada pertambangan mineral dan batu bara. Landasan
konstitusional tersebut ialah pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti kegiatan usaha pertambangan yang merupakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa dikuasai oleh negara ini sesungguhnya sakral dalam pengelolaan sumber daya alam, namun seringkali dimaknai dan diimplementasikan secara berbeda oleh rezim pemerintahan. Perbedaan tersebut utamanya pada soal apakah dengan begitu berarti negara harus terlibat langsung ataukah tidak. Pada bidang pertambangan mineral dan batu bara, perbedaan kebijakan pasca kolonial apakah sektor ini terbuka atau tertutup bagi investasi asing sebetulnya dapat dirunut dari pemaknaan dikuasai oleh negara belakangan seiring liberalisasi ekonomi yang semakin menguat. Perbedaan pemaknaan tersebut tampaknya tidak terlalu diperdebatkan lagi. Landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam tersebut dalam sejarah kemerdekaan diimplementasikan atau dituangkan secara berbeda-beda sebagaimana nanti terbaca pada kebijakan hukum pertambangan mineral dan batu bara. Kalaupun berbeda, hal ini sesungguhnya bagian dari dinamika yang berlangsung dalam merespon situasi dan tantangan yang tentu tidak akan sama dalam setiap masanya. Begitu pula kalaupun ada yang tidak berubah, maka hal itu juga menunjukkan keberlanjutan atau keajekan tatanan hukum dalam menyikapi pertambangan. Pasca kolonial, peraturan hukum pertama yang mengatur pertambangan ialah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing, UU PMA 1958. Dari nomenklatur sudah terlihat jika UU ini tidak khusus mengatur pertambangan. Namun demikian, ada bagian materi muatannya yang menyebut dan karenanya mengatur pula bidang pertambangan. Pasal 3 ayat 1 UU ini yang menguraikan lebih lanjut ketentuan pembatasan bidang usaha yang terbuka bagi modal asing. Menyebutkan pertambangan bahan-bahan vital sebagai perusahaan yang tertutup bagi modal asing. Ketentuan ini menjadi penanda bahwa awal perkembangan dalam hukum nasional sektor pertambangan termasuk yang tidak dibuka untuk penanam modal asing. Pada bagian memori penjelasan UU ini ditegaskan perusahaan-perusahaan tertentu termasuk dalam lapangan pertambangan bahan-bahan vital harus dimiliki oleh pemerintahan pusat atau daerah. Peraturan hukum keduanya yang mengatur tentang pertambangan ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan. Penerbitan UU Nomor 10 Tahun 1959 ini dilatar belakangi oleh banyaknya hak-hak pembatalan yang dikeluarkan dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Indiscriminate tahun 1899 dan perubahannya. Dalam konsideran bagian menimbang UU ini disebutkan ada 4 alasan pembentukannya. Pertama, adanya hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949
yang hingga sekarang tidak atau belum dikerjakan sama sekali, sehingga hakikatnya sangat merugikan pembangunan negara. Kedua, pembiaran atas tidak atau belum dikerjakannya hak-hak pertambangan tersebut lebih lama tidak dapat dibenarkan atau dipertanggungjawabkan. Ketiga, agar hak-hak pertambangan tersebut dapat dikerjakan dalam waktu sependek mungkin guna kelancaran pembangunan, maka hak-hak pertambangan tersebut harus dibatalkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, cara pembatalan hak-hak pertambangan seperti dalam Indonesian Minuet yang berlaku sekarang tidak digunakan, sehingga perlu suatu undang-undang khusus. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekeliruan dalam berkata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.